Shalom Alehem, Besem Hamasya. Ketemu lagi dengan saya Benediktus dari channel Iktus. Oke, teman-teman. Nah, hari ini kita umat Kristen pada umumnya, masih Kristen mainstream, kita lagi merayakan Hari Jumat Agung, yaitu adalah hari di mana Yesus disalibkan. Ya, tapi kali ini kita akan bahas Yesus tidak disalibkan. Catatan sejarah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, di video sebelumnya, kalau teman-teman ngikutin, kemarin kita habis live, kita ngomongin soal Alkitab itu ayatnya bertentangan apa enggak. Teman-teman boleh cek, boleh like, boleh subscribe. Saya nyaranin untuk teman-teman bagikan video yang itu karena itu keren banget sih, serius. Keren banget. Yang ini juga dibagikan sih, ini juga keren. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sebentar yuk, teman-teman. Mari kita bersama doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapak, kalau sebentar yang mau mulai, berkati hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, kepintaran yang datang daripada Engkau, supaya mampu menjelaskan dengan mudah. Biar hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai bibirnya, dan video ini Tuhan juga Engkau pakai dengan luar biasa, biar teman-teman kami yang nggak tahu jadi tahu, dan teman-teman kami yang meragu akan Engkau jadi semakin yakin. Terima kasih Tuhan, biar ada banyak pikiran yang dibukakan, mata yang dibuka, mata dicelikan, hati-hati yang kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Teman-teman yang percaya katakan, amin. Teman-teman yang belum percaya juga boleh bilang, amin. Oke. Oke, kita sudah berdoa, jadi kita kembali. Yesus telah disalibkan, tentang sejarah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, kita akan baca dulu surat An-Nisa ayat 157. Dan dalam kurung kami hukum juga, karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu dalam kurung siapa yang sebenarnya mereka bunuh itu, melainkan mengikuti prasangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke. Ini yang ngomong adalah surah An-Nisa nomor ayat 157, wahyu dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin salah. Oke, kalau salah satu aja kita juga bingung. Oke, karena nggak mungkin salah kan firman Allah. Oke, berarti dari surat An-Nisa ayat ke 157 ini kita bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, Isa atau yang mereka anggap itu Yesus dalam Kristen itu diserupakan. Yang kedua, Isa atau Yesus tidak dibunuh. Yang ketiga, ada keraguan-raguan siapa yang dibunuh. Ini ada key poinnya nih ya, teman-teman. Jadi boleh diperhatikan sebentar ya. Berarti ada 3 hal ini nih. Kita akan lihat apakah 3 hal ini benar atau enggak. Ya, 3 hal yang kita ambil dari surah An-Nisa 157. Oke, teman-teman, kita lanjut aja. Oh ya, sebelumnya harusnya manggilnya nggak teman-teman ya, tapi manggilnya Om Tante. Karena ternyata setelah dicek YouTube-nya Benediktus Iktus ini kebanyakan yang nonton Om-Om dan Tante-Tante. Oke, teman-teman dan Om Tante, kita mulai aja ya. Pertama, Yesus atau Isa diserupakan. Kita lihat di Injil Basilides. Waduh, Injil Basilides. Di sini dikatakan, wherefore he did not himself suffer death, but Simon, a certain man of Cyrene, being compelled, bore the cross in his stead, so that this latter being transfigured by him
that he might be thought to be Jesus, was crucified through ignorance and error, while Jesus himself received the form of Simon and standing by laughed at them. Jadi Injil Basilius mengatakan bahwa Yesus tidak dibunuh, dia tidak disalibkan, tapi diserupakan dengan Simon dari sini. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham siapa Injil Basilides, ikutin aja pelan-pelan. Tapi ini ada kitab namanya Injil Basilides yang mengatakan begini. Yesus tidak dibunuh ya, tapi diserupakan dengan Simon. Wah, berarti Quran benar dong bahwa bahwa bukan Isa yang dibunuh tapi diserupakan. Oke, sabar dulu, tunggu sebentar. Kita lanjut dulu ya. Yang kedua ada di Injil Barnabas. Ya, Injil Barnabas ada 2 ayat yang saya ambil. Pertama dia bilang, among whom is Judas who was slain upon the cross. Jadi Injil Barnabas ini mengatakan bahwa yang dibunuh di kayu salib itu adalah Yudas. Ayat kedua dia bilang gini, but God who had decreed the issue reserved Judas for the cross in order that he might suffer that horrible death to which he had sold another. Jadi karena dia Tuhan sudah menyiapkan Yudas lah untuk mati di kayu salib. Wah, gila. Ini menurut Injil Barnabas. Oke. Jadi menurut Injil Basilides, ini kedua menurut Injil Barnabas. Nah, berikutnya ada risalah kedua dari Set yang Agung. Dia bilang begini, they struck me with the reed, it was another, Simon, who bore the cross on his shoulder. It was another upon whom they placed the crown of thorns. But I was rejoicing in the hate over all the wealth, all the rulers, and the offspring of their error, and their empty glory. And I was laughing at their ignorance. Berarti di sini dikatakan bahwa yang dibunuh itu adalah Simon dari Kirene yang membawa salibnya Yesus. Yesus ada di tempat yang tinggi, lalu dia ngetawain kebodohan kita lah istilahnya gitu. Ada 3 dokumen yang menyatakan bahwa Yesus tidak dibunuh dan dia diserupakan. Yang satu bilang Yudas, yang 2 bilang Simon dari Kirene. Oke. Buat teman-teman yang Muslim, silakan dicatat untuk menyerang kekristenan. Buat teman-teman yang Kristen, jangan leave dulu, karena saya akan nunjukin cara ngelawan orang yang nyerang kamu pakai ayat-ayat ini. Oke, lanjut. Pertanyaan saya adalah gini, kalau ini benar, kenapa ditolak dan tidak masuk Alkitab? Maksudnya gimana sih? Oke. Kalau bingung. Ketiga catatan tadi adalah Injil. Oh, kok bisa Injil? Ya, itu adalah Injil-Injil palsu yang dibuat di abad kedua. Tujuannya apa? Ada banyak. Untuk memuaskan dirinya sendiri tentang peristiwa Yesus, untuk supaya dia terkenal mungkin. Tapi yang jelas Injil-Injil ditolak oleh gereja karena mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, dan kebodohan. Isinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Oke. Nah, kalau teman-teman mau lihat, saya sebagian sudah ceritakan di YouTube yang ini, di video yang ini saya lihat Alkitab, kitab orang Kristen, kitab palsu. Sudah saya catat, sudah saya bahas sebagian tentang kitab-kitab apokrif dan pseudo. Jadi teman-teman bisa belajar, kalau yang baru nonton bisa belajar, bisa tonton kenapa kitab-kitab ini ditolak. Oke, tapi saya akan bantu jelasin bahwa yang jelas kitab-kitab ini ditolak karena isinya mengandung kepalsuan, baik palsu penulisnya, terus juga isinya yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, tidak memiliki syarat yang jelas dari para rasul. Ada banyak aturannya lah, salah intinya itu ditolak karena mengandung kepalsuan. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel Benedictus Ictus dan dibunyiin loncengnya supaya tiap kali channel Benedictus Ictus upload video, teman-teman bisa langsung lihat. Oke. Nah, berarti tadi teman-teman sudah tahu bahwa itu Injilnya palsu, ditolak, tidak benar. Lalu, mengapa ada kitab yang sekian ratus tahun kemudian membenarkan Injil-Injil palsu tersebut? Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Tapi yang jelas, isi kitab yang muncul 600 tahun kemudian, 700 tahun kemudian itu paralel dengan Injil-Injil palsu ini dalam hal ini, dalam hal kedatangan Yesus. Oke, kita lanjut. Nah, buat teman-teman yang bertanya, kok Tuhan mati, kok Tuhan bisa mati, dan sebagainya, silakan tonton di video yang ini, yang merah, yang setan yang merah ini. Tritunggal yang dalam kurung gak mau masuk di akal dalam kurungmu. Ya, teman bisa lihat dulu, di situ saya jelasin kenapa Tuhan bisa menikmati dan sebagainya, supaya penjelasan enak. Buat teman-teman yang bingung, saya jelasin singkat bahwa Yesus itu punya dua natur. Ada sisi dia sebagai firman Allah yang adalah Allah, ada sisi dia juga sebagai manusia. Yang dibunuh adalah dia dalam kemanusiaannya. 1 Petrus 3 ayat 18. Oke, kalau mau terlebih detailnya silakan cek di video Tritunggal yang nggak mau masuk di akalmu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Teman-teman dan om tante, kita lanjut. Nah, saya mau kasih lihat timeline ke teman-teman dan om tante. Kenapa itu ditolak? Gampangnya begini. Tahun 101 Rasul Yohanes meninggal. Inilah rasul yang paling tua umurnya, yang tidak mati martir, satu-satunya. Setelah dia meninggal, berarti saksi mata terakhir udah nggak ada, karena kebanyakan murid Yesus mati martir. Nah, Rasul Yohanes juga adalah yang dipercaya sebagai menulis kitab Yohanes dan kitab Wahyu. Ya, jadi ini dia menulis 2 kitab. Ketika dia meninggal, udah nggak ada lagi rasul-rasul yang bikin kitab rasul kayak, karena udah meninggal semua sebelum dia. Ini dia meninggal terakhir. Oke. Nah, Injil Basilides itu munculnya di tahun 200-an. Nah, udah jelas. Berarti Basilides ini bukanlah seorang yang bertemu dengan Yesus langsung. Bukan bertemu dengan Yesus langsung, dia juga bukan murid langsung dari Yesus. Gak bisa dijelasin sanadnya, dia membuat Injil. Yang kedua, risalah kedua dari Set yang Agung. Ini juga sama, munculnya tahun 200 lebih. Dan ini kedua-dua ini dicatat, dikutuk, dianggap sesat oleh para bapak-bapak gereja yang merupakan murid langsung dari rasul-rasul. Oke, yang masih dalam perantai muridnya rasul-rasul. Ini mereka dicap sesat sama muridnya para rasul. Jadi mereka nggak punya sanad. Ini yang punya sanad, yang dapat pengajaran diteruskan langsung dari Yesus ke para murid, ke mereka, ke bapak gereja. Mereka nggak punya. Habis itu tahun 610 Quranmu turun. Nah, gak komen lah gue, tak kena penistaan agama. Lanjut. Injil Barnabas tahun 1600-an ya. 1600 lah, ada yang bilang 1600, 1100 ya, saya boleh dikoreksi kalau salah tahun ininya Injil Barnabas. Tapi dia jauh setelah tahun 1000 itu dia jauh banget. Oke. Nah, dengan melihat timeline begini, kita bisa melihat keaslian dari kitab-kitab tersebut. Gampang saya gini. Ketika menceritakan satu kisah, mana yang lebih valid? Mana yang lebih valid? Rasul Yohanes, saksi mata langsung yang dia tulis kitab tahun 70-an, atau Basilides yang tidak bertemu langsung,
atau risalah kedua Set yang agung, atau Quranmu, atau Injil Barnabas? Mana yang lebih valid? Saya mau tanya. Yang paling dekat, yang agak jauh, sedikit jauh, atau sangat jauh? Nah, kalau kamu udah menjawab, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah, apa betul Yesus diserupakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan bahas yang kedua. Yesus atau Isa tidak dibunuh. Nah, pertama kita akan cek catatan Flavius Josephus. Siapa ini Flavius Josephus? Flavius Josephus adalah seorang Yahudi yang bekerja untuk Roma. Berarti dia menulis ini untuk Roma. Awalnya sebagai budak sampai dia dipercaya untuk menulis untuk menyelidiki kisah-kisah, gampang itu. Jadi seorang sejarawan, adalah seorang sejarawan di abad pertama. Oke. Ini adalah catatan di abad pertama yang satu zaman dengan penulisan Injil-Injil. Apa yang dikatakan sama Flavius Josephus begini. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful work, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of Jews and many of Gentiles. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal men among us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again in third day, as the divine prophet had foretold this, and 10,000 of wonderful things concerning him. And the tribe of Christian, so named from him, are not extinct at this day. Jadi dari catatan Flavius Josephus dalam bukunya The Antiquities of the Jews, volume ke-18, section 63, teman-teman Om Tante bisa baca bahwa di sini orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, dia mengatakan pada waktu itu ada Yesus, ada pada waktu Yesus seorang yang bijak. Dia mengakui Yesus itu hanya sebagai orang yang bijak. Kalaupun diperbolehkan saya memanggil dia seorang manusia bijak. Jadi dia kan is a wise man, kalau orang-orang bijak, kalaupun aku boleh manggil dia orang bijak. Ya kalau aku manggil dia orang, karena dia melakukan pekerjaan luar biasa. He was the Christ, he was the Messiah. Dialah yang terpilih, the chosen. Dan dia dibunuh sama Pilatus dari saran atau dari desakan dari pemimpin-pemimpin kita yang dibunuh di atas kayu salib. Dan dia bangkit di hari yang ketiga. Ini dicatat dalam catatan Flavius Josephus. Buat teman-teman yang muslim, sabar. Kamu pasti mau bilang bahwa meragukan catatan Flavius Josephus kan? Hehe, tenang. Nah, ada juga para sejarawan masa sekarang yang meragukan tulisan Flavius Josephus karena di sini dia mengatakan bahwa Yesus bangkit di hari ketiga. Dia juga mengatakan bahwa Yesus adalah the Christ, adalah seorang Kristus, Mesias. Jadi ini diragukan keasliannya. Nah, meskipun diragukan keaslian kenapa dia mengatakan ini, tapi tetap tidak merubah fakta bahwa dia mencatat kematian dan kebangkitan Kristus. Sekalipun kebangkitan yang nggak diakui, tetap mengakui bahwa kematian dia di kayu salib. Ya, kamu mau ngomong apapun, teman-teman yang muslim menjangkal ini susah ya. Coba apa? Kenapa kamu mau tolak catatan Flavius Josephus yang dipakai sampai sekarang?
Oh, ini udah terkena editor Kristen. Cek aja, cek. Silakan. Tidak merubah fakta bahwa Flavius Josephus mencatat kematian Yesus di kayu salib. Bukan Yudas, bukan Simon dari Kirene. Yesus. Apa dia yakin? Dia yakin sangat. Oke. Nah, untuk teman-teman dan Bapak Ibu, buat yang mau baca aslinya di mana, saya akan kasih linknya nanti di deskripsi. Ya, jadi tolong jangan langsung kalau udah video langsung yang lain, langsung lihat Korea, anime, dan gosip-gosip. Jangan dulu. Cek di deskripsi, saya kasih link, semuanya saya ambil dari mana, saya belajar dari mana, supaya kita sama-sama bisa belajar. Jadi teman-teman punya sumber aslinya. Saya berusaha semaksimal mungkin itu cari sumber-sumber yang teman-teman bisa ambil secara online. Jadi saya berusaha teman-teman bisa ikut baca juga, bisa baca online. Jadi nggak harus beli buku atau harus download. Biasanya kalau download kan agak berat. Atau kalau beli buku mahal. Jadi saya coba cari sebisa mungkin sumbernya online saya pakai. Oke. Kita lanjut ya. Nah, selain tadi Flavius Josephus, ada lagi catatan Cornelius Tacitus. Oke, jadi yang pertama itu diragukan, kita lihat. Nah, Cornelius Tacitus mencatat dalam The Annals of Tacitus, volume 15, section ke-44, dia mengatakan begini. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extremely penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurator, Pontius Pilatus, and the most mischievous, waduh udah malam ngantuk gue. Seperti itu, those check for the moment again broke out not only in Judea and the first source of evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their center and become popular. Jadi Kristus yang namanya yang menjadi asal mual dari ini, dia mengalami sebuah hukuman yang ekstrim. Ya, dia dibunuh oleh salah satu prokurator kita yaitu Pontius Pilatus. Dan ajaran kekristenan ini menyebar bukan cuma dari Yudea tapi sudah sampai ke Roma. Nah, itu catatan Cornelius Tacitus bahwa Kristus dibunuh oleh Pontius Pilatus. Ya, jadi udah pasti ini. Ini menguatkan catatannya Flavius Josephus. Jadi ada dua catatan yang mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati di tangannya Pontius Pilatus. Bukan Yudas, bukanlah Simon dari Kirene. Oke. Nah, kenapa di sini nggak disebutkan? Kan di sini nggak disebutkan disalib. Bagaimana kamu bisa bilang disalib? Nah, kamu bisa interpretasi dari katakan extreme penalty. Jadi kalau penjatuh udah parah banget, baru disalib. Kita bisa lihat dari penggunaan katanya di sini. Ya. Oke. Setelah dua catatan tadi yang mendukung kematian Yesus di kayu salib, apakah ada catatan lain? Ada. Ya, ini adalah catatan Talmud. Talmud adalah tulisan para rabi-rabi Yahudi. Terutama di Babylonian Talmud, Traktat Sanhedrin nomor 43a. Dikatakan begini, it was taught on the eve of Passover, Yeshu was hanged. For 40 days before the execution took place, a herald went forth and cried, "He is going forth to be stoned because he was practiced sorcery and anti Israel to apostasy. Anyone
who can say anything in his favor, let him come forward and plead on his behalf. But since nothing was brought forward in his favor, he was hanged on the eve of Passover. Jadi catatan Talmud itu mengatakan telah dikatakan bahwa malam malam Paskah, ya teman-teman sorry ya agak-agak ngeheng ya, ini direkamnya tengah malam sekali sebelum 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 Jumat Agung ya, biar bisa tampil besok. Oke. Jadi malam sebelum Paskah, Yesus itu disalibkan. Jadi ini sejajar dengan catatan Alkitab bahwa Yesus itu disalibnya nggak nyampe sehari ya. Dia jam 12 disalib, jam 3 mati, lalu jam 5, jam 6 diturunkan. Ya ini cocok. Nah, lalu 40 hari sebelum eksekusi orang-orang tuh berteriak gitu, orang-orang ngomong, dia akan dilempar batu karena dia itu melakukan sihir. Lalu dia menarik Israel itu kepada kepada apostasi, ke kesesatan, kejahilan, ya. Nah, kenapa dia bilang kayak gini? Karena pada waktu itu hukum rajam itu diberlakukan salah satunya bagi orang yang menghujat Allah. Maka Yesus kan menyamakan dirinya dengan Allah, makanya dia mau dilempar batu. Udah berkali-kali mau dorong ke jurang, lempar batu, aman-amannya dia. Dan memang karena memang tugasnya dia tuh untuk mati di kayu salib, dia mati juga di kayu salib. Lalu kata terakhirnya, but since nothing was brought forward in his favor, he was hanged on the eve of Passover. Nah, ini catatan Talmud dari Traktat Sanhedrin nomor 43 mengatakan Yesus di sini mati di kayu salib. Apa yang kamu teman-teman polemikus mau ngomong apa? Ini diragukan. Memang ada lagi yang meragukan ini, tapi kalau kita lihat ini sangat cocok sekali dengan Yesus. Tuh, kamu mau ketemuin siapa lagi yang dalam sejarah yang bisa pas kayak begini? Oke, kita tinggalkan sejenak polemikus itu. Lanjut. Ya, ini ada timeline lagi. Kita lihat tahun 94 The Antiquities of the Jew dibuat. Tadi tahun 101 Rasul Yohanes meninggal. Tahun 116 di Annals of Tacitus. Talmud Babylonian dikompilasi itu tahun 500-an. Lalu tahun 610 Quranmu turun. Nah, yang menarik adalah kitab-kitab apokrif itu muncul. Saya kasih ini ya, pulpen warna biru. Nah, muncul tuh di antara ini nih. Kitab apokrif yang menentang kematian Yesus itu muncul setelah ini. Kenapa? Ada bisa jawab? Kan dari sini enggak di sini ini enggak di sisi yang sebelah kiri ini kan enggak ada yang menentang kematian Yesus. Kenapa? Ya, karena kemungkinan besar adalah ketika ini diterbitkan, orang itu baca, orang itu tahu, ketika udah berlangsung lama atau tempatnya semakin jauh, semakin berbeda, buku-buku ini semakin tidak terjangkau, bikinlah itu. Makanya nggak ditulis di zaman ini, di zaman yang setelah ini baru dibuat. Ya, itu juga menurut itu juga asumsi saya, tapi saya rasa perlu dipertimbangkan juga. Kenapa Injil-Injil yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib nggak muncul sebelum ini gitu. Justru catatan-catatan dari abad pertama, abad kedua yang dekat dengan abad pertama itu mengatakan Yesus mati di kayu salib. Sekali lagi ya, saya bilang karena itu dekat dengan kejadian peristiwanya. Oke. Nah, kalau udah kita
Ya, ini nggak usah dibaca ya. Ya baca juga boleh lah. Ini Babilonia, lalu nih Quranmu turun di sini. Quranmu agak belakangan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah keraguan siapa yang dibunuh. Kita lihat dulu Al-Qurtubi volume 6 halaman 32. Ini merupakan tafsir dari surat An-Nisa ayat 157. Dia mengatakan begini. Menurut pandangan yang lain, perselisihan mereka adalah karena orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa. Sebab Yahudza adalah pemimpin orang-orang Yahudi dan dialah berusaha membunuh Isa. Sedangkan kelompok orang Nasrani mengatakan yang benar kamilah yang membunuhnya. Namun kelompok Nasrani yang lain mengatakan yang benar Allah telah mengangkatnya ke langit dan kamilah menyaksikannya. Oke, saya mau tanya teman-teman yang Kristen menemukan keanehan nggak dari Al-Qurtubi volume 6 halaman 32? Nggak ketemu? Ya udah lah, ya udah. Tapi gini, pandangan saya sebagai seorang yang dari kecil Kristen melihat ini aneh sekali, dan pandangan seorang yang juga belajar ke Kristen ini aneh. Kenapa? Saya mau menyoroti begini. Sekelompok Nasrani mengatakan kami yang membunuhnya. Saya ambil not warna merah dulu. Dia bilang begini, ini nih, nih. Oke. Ya. Kalau misalnya kelompok apa namanya? Kalau misalnya tafsir ini bilang bahwa yang diserupakan itu Simon, diserupakan Yudas, saya masih oke gitu. Karena ternyata ada catatannya, catatan kitab-kitab agnostik, kitab-kitab gnostik, kitab-kitab apokrif yang menyatakan demikian. Meskipun itu oleh gereja, ada referensinya, meskipun itu referensinya palsu. Nah, tapi ini referensi dari mana ini? Orang Nasrani mana yang bilang kami membunuh Isa, kami membunuh Yesus. Sedangkan orang Nasrani aja, ini orang apa? Orang Nasrani terjadi jauh banget setelah orang Kristen ada, baru Nasrani ada. Ya, ini aneh ini. Ini aneh sekali. Ini aneh nih. Ini aneh. Agak-agak nggak masuk akal. Banyak sih yang nggak masuk akal, cuman ya ini juga salah satu yang nggak masuk akal deh. Ya. Namun sekelompok Nasrani lain mengatakan yang benar Allah mengangkatnya ke langit dan kamilah. Nah, ini Nasrani yang mana dulu nih? Ini mengangkat ke langitnya setelah dia udah dibangkitkan atau sesuai dengan ceritamu dia tiba-tiba terangkat ke surga dari atap? Dan kamilah menyaksikannya. Menurut menurut tafsirmu juga yang menyaksikan cuma Hawaryun doang. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 12, ada yang bilang 17, ada yang bilang 19. Ini aneh nih, ini aneh nih, aneh-aneh. Teman-teman yang muslim kalau bisa jawab tolong jawab di kolom komentar channel Benedictus Sictus di channel ini, di video ini, tolong jawab. Nanti saya baca. Ya. Ini aneh nih, ini aneh nggak jelas banget. Tolong kasih bukti ya, jangan cuma cacian, hinaan, terus kamu ngomong-ngomong jorok ya, makin kelihatan tolol, sumpah. Kenapa kasar? Ya iyalah, orang kan ngajakin berdebat minta kasih bukti. Bahkan belum debat, cuma diskusi suruh jawab. Jangan ngomong-ngomong kotor lah. Kalau ngomong kotor berarti kamu tolol ya. Tolol itu di bawahnya bodoh, di bawahnya bego, di bawahnya lagi goblok. Nah, itu bawahnya lagi tolol. Oke, lanjut. Nah, tadi tadi tentang siapa yang memperdebatkan. Ya, meskipun itu juga aneh. Lalu siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Kita bingung kan? Kita nggak tahu. Tadi menurut Injil-Injil yang ditolak oleh gereja, itu yang disalib adalah Yudas dan disalib Simon. Nah, buat teman-teman yang muslim, siapa yang disalib? Yudas. Ya. Oke, jawaban Yudas di kalangan muslim itu juga salah satu yang cukup populer ya. Tapi saya harus bilang berdasarkan tafsir kamu sendiri itu kurang tepat. Ya. Tafsir Yudas itu ditemukan di saya yang Ibnu Katsir yang itu saya nggak ada. Tapi itu kata sangatnya lemah. Yang mengatakan Yudas. Ya, jadi kita lihat siapa yang disalib. Yang disalib adalah sahabat yang paling muda.
diambil dari At-Tabari volume 8 halaman 90 sampai 91. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata kepada Yakub, Al-Qumi menceritakan kepada kami dari Harun bin Antarah, dari Wahab bin Munabih, ia berkata, Nabi Isa datang bersama 17 orang sahabatnya, nih 17. How are you? Kemudian masuk ke dalam sebuah rumah, berapa saat kemudian mereka terkepung dalam rumah tersebut. Ketika kaum Yahudi memaksa masuk, ini kaum Yahudi memaksa masuk, untuk menemui Nabi Isa dan para sahabatnya, Allah merubah semua bentuk sahabat Nabi Isa menjadi bentuk Nabi Isa. Semua ya. Semua diserupakan menjadi Nabi Isa. Nah, kaum Yahudi berkata kepada sahabat Nabi Isa itu, kalian telah menyihir kami, perlihatkanlah Isa kepada kami atau kami bunuh kalian semua. Lanjut dibilang begini, sebelum penyerangan itu Nabi Isa telah berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin menukar dirinya pada hari dengan surga? Salah seorang di antara mereka itu berkata, aku yang akan keluar menemui mereka. Laki-laki itu pun berseru kepada kaum Yahudi, akulah Isa. Padahal Allah telah merubah bentuknya menjadi bentuk Nabi Isa. Mereka lalu menawan, membunuh, dan menyalibnya. Sebenarnya yang ditawan itu adalah orang yang telah diserupakan dengan Nabi Isa, namun mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa. Kaum Nasrani beranggapan demikian, bahwa orang yang terbunuh itu ialah Isa alaihissalam, padahal sejak hari itu Allah telah mengangkatnya. Nah, di sini dikatakan salah seorang di antara mereka, hanya disebutkan salah seorang di antara mereka. Nah, oke. Katanya juga bilang sahabat yang paling muda. Oh, mungkin bukan yang ini ya, saya salah. Tapi nggak apa-apa, di sini hanya disebut salah seorang di antara mereka. Aku berkata kepada mereka, nah ini jadi menurut At-Tabari salah seorang dari mereka. Ada juga yang bilang atau bilang seorang yang paling muda. Ya, saya nggak keluarin semua. Tapi nggak apa, teman-teman bisa cari sendiri. Nah, coba kita lihat yang lain. Masih menurut At-Tabari volume 8 halaman 100, dia mengatakan gini, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq. Ia berkata, seorang laki-laki Nasrani yang masuk Islam menceritakan kepadaku, ketika utusan Allah mendatangi Isa sesuai firman-Nya, sesungguhnya aku yang mewafatkan kamu dan mengangkat kamu. Ia berkata, wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi temanku dalam surga? Dan sebelum itu, ia harus melaksanakan tugasnya untuk menemui kaum Yahudi dengan bentuk dan rupa yang serupa denganku, lalu menggantikan posisi di mulut mereka. Sarjas lalu berkata, aku wahai Rasulullah. Nabi Isa pun berkata, duduklah kamu di tempat dudukku. Sarjas lalu duduk di tempat Nabi Isa diperintahkan, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Kaum Yahudi masuk dan menangkapnya, kemudian menyalibnya, padahal yang mereka salib serupakan dengan diri beliau. Nah, menurut At-Tabari yang dibunuh adalah Sarjas. Nah, ada beberapa referensi lain yang saya tidak punya buku PDF-nya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah seorang yang pengkhianat. Ada juga yang mengatakan bahwa itu orang yang lain. Nanti saya akan kasih link videonya. Itu dari video Muslim. Jadi yang bahas, dia kasih 5 tafsir. Dan menurut dia adalah sahabat yang paling muda. Menurut dia. Tapi tafsir ada yang bilang Sarjas. Tafsir At-Tabari, tafsir yang paling berotoritas. Nah, Islam sendiri banyak pandangan yang mengatakan bahwa siapa yang disalib. Ya, tapi ayat An-Nisa mengatakan yang bingung itu adalah orang-orang Kristen Yahudi. Kita ragu-ragu siapa yang disalib. Tapi kalau kita melihat tafsir, sepertinya tafsir yang lebih ragu ya. Memang data saya nggak menampilkan tafsir yang lain, tapi teman-teman boleh cari dan boleh buktikan. Nanti saya akan kasih linknya semua di deskripsi. Teman-teman boleh belajar sendiri. Jadi menurut saya justru yang ragu siapa disalibkan itu
adalah teman-teman yang muslim. Karena yang mereka tahu cuma bukan Isa, titik, udah. Tapi siapa yang disalib mereka nggak tahu. Dan yang berdebat tentang siapa yang disalib mereka juga, para ahli tafsirnya mereka. Oh, si Sarjas. Oh, bukan Sarjas, kita nggak tahu namanya siapa. Dia yang pedas paling muda. Oh, ada juga yang bilang ya, ada yang bilang si Yudas. Ada juga yang bilang si pengkhianat yang lain yang masuk sebagai pengintai mata-mata. Jadi kalau mau ngikutin sanad-sanad paling kuat ya itu si Sarjas ini atau yang paling muda itu. Cuman jadi yang bingung bukan orang Kristen sih. Ah, kata siapa? Kata kitab suci ini orang Kristen, orang Yahudi ini bingung. Yang bingung tuh orang Nasrani, bukan orang Kristen. Ngaco, Cin. Ya, kita next. Yesus mati di kayu salib. Kita lihat ya, apakah benar kita lihat nih. Yahudi mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Dia tidak ragu, dia tidak tidak bingung, tidak ragu, tidak dalam pertentangan siapa yang dibunuh. Dia yakin sekali bahwa itu Yesus yang dibunuh. Tadi kita udah baca Babylon Talmud, Traktat Sanhedrin nomor 43a. Orang Kristen, jelas orang Kristen tidak ragu sama sekali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, sampai ke Wahyu, clear bahwa Yesus mati di kayu salib. Enggak hanya itu, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, kitab harapan Torah. Ya tadi kejadian itu Torah. Terus kitab para nabi dan kitab nabi-nabi, semuanya menubuatkan kematian Yesus di kayu salib. Ya, Torah, Ketuvim, Nebihim, semua mengatakan Yesus mati di kayu salib, Mesias di kayu salib. Yang ketiga, orang Roma. Roma, dia yang menyalibkan Yesus. Dia nih, orang-orang Roma ya. Jadi kalau ada tafsir yang mengatakan orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, itu udah salah secara sejarah. Yang membunuh itu orang Roma. The Annals of Tacitus tadi kita udah baca, dan The Antiquities of the Jews kita udah baca. Siapa yang bunuh? Orang Roma di tangan prokurator Pontius Pilatus. Kalau kita pikir secara sejarah, orang Yahudi itu hidup dalam penjajahannya Roma. Dia kalau mau melakukan hukum kayak salib gitu nggak bisa. Itu hukumannya Roma, bukan hukumannya Yahudi. Kalau Yahudi hukumannya adalah lempar batu. Coba kita lihat. Nah, terus bagaimana mungkin bisa dia mengatakan ini, mengatakan itu? Ya nggak tahu. Mungkin kekristenan yang dikenal oleh Nabi Muhammad bukanlah kekristenan, tapi kaum bidat Kristen. Makanya Quran tidak pernah menyebut orang sebagai Kristen, tapi menyebut orang sebagai Nasrani. Nasrani itu orang bidat. Ya. Terus teman-teman polemikus mungkin yang udah baca tafsir yang sedikit lebih tinggi, lebih susah, dibilang, oh itu ada kaum Nestorian yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Perdebatan mereka, Yesus itu disalib ketuhanan dan atau keilahiannya atau kemanusiaannya aja. Mau semua bidat Kristen kamu Nestorian tuh setuju Yesus mati loh di kayu salib. Jangan bawa Nestorius ke sini dah. Yesus tuh mati tetap, meskipun dalam kemanusiaannya yang mati. Disebutkannya begitu. Siapa? Arius yang sepaham sama kamu, Yesus diciptakan. Dia bukan Allah, tapi dia juga mati di kayu salib. Meskipun dia mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Tapi dia mati di kayu salib. Kenapa?
saksi mata di abad pertama mengatakan Yesus mati di kayu salib. Sedangkan Injil-Injil apokrif, kitab-kitab palsu di abad berikutnya mengatakan dia tidak dibunuh, tapi dia diserupakan. Kan goblok kitab-kitab apokrif ini. Yang tolol itu adalah yang percaya sama kitab-kitab apokrif. Sudah ditolak gereja. Yesus diserupakan, kan idiot itu, ide-ide bodoh oleh kitab-kitab apokrif. Kalau kamu percaya kitab apokrif, kamu gobloknya minta ampun. Berarti kamu tolol. Nih, Benedictus nih kok menghujat, terus kata-katanya kasar. Ya. Karena kamu dibaikin nggak bisa, bener dah. Coba kamu mikir-mikir, kamu running. Kamu beriman nggak sama kitab-kitab apokrif? Oh, saya beriman. Kitab-kitab apokrif ini merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang bermanfaat untukmu. Gila kali lo. Kagak. Melek dah sekali-kali deh, melek. Bahwa Yesus mati di kayu salib. Itu tanpa kita buka kitab, dia tetap mati di kayu salib. Sejarah yang buktikan. Dia hidup, dia pernah jalan di muka bumi, dia napak di muka bumi, dan dia melakukan hal-hal mujizat seperti ya persis yang Alkitab katakan. Dicatat oleh sejarah. Nah, teman-teman, selain dari sumber yang saya kasih, masih ada lagi sumber-sumber di luar Alkitab yang menyatakan tentang kematian Yesus di kayu salib. Buat teman-teman yang mau belajar, silakan cari sendiri. Tapi saya bilang masih ada. Dan sumber-sumbernya bisa teman-teman dapetin di online. Nanti saya akan kasih linknya supaya teman-teman bisa baca, bisa kembangin sendiri. Oke. Nah, untuk Yesus mati di kayu salib, Yahudi, Kristen, dan Roma ini sepakat bahwa Yesus mati di kayu salib. Siapa yang nggak sepakat Yesus mati di kayu salib? Jadi, apa betul Yesus tidak disalib? Teman-teman yang jawab ya. Shalom Aleichem.